Dor! Hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan sekaligus mengingatkan kita tentang sejarah kelam tentang Republik ini, yaitu adalah pemberontakan PKI. Gue mau ngajak kalian ke Monumen Pancasila Sakti yang ada di Lubang Buaya. Orang-orang lebih banyak kenal tempat ini dengan sebutan Museum Lubang Buaya. Nih, kita langsung percepat aja masuk. Ini dari parkiran kendaraan langsung naik ke area museumnya ya. Nih. Jadi di tempat ini kita bisa menemukan beberapa bangunan dan tempat bersejarah. Misalnya kayak yang tadi gue bilang, Monumen Pancasila Sakti. Tempat berdirinya bangunan monumen yang berisi patung perunggu ya kalau nggak salah. Patung perunggu dari ketujuh pahlawan revolusi yang dibangun di belakang Lubang Buaya, yaitu tempat terkuburnya para pahlawan ini, tempat ditemukannya jenazah para pahlawan ini. Di lingkungan ini ada juga Museum Pengkhianatan PKI dan ada juga Gedung Paseban. Tapi untuk pertama-tama gue mau ajak kalian ke Monumen Pancasila Saktinya dulu ya. Di sini nanti kita juga mau ngeliat sumur tua itu Lubang Buaya. Terus ada juga ruang penyiksaan sama dapur umum. Dapur umum ini digunakan para simpatisan PKI sebagai ruang untuk, bukan ruang ya, bangunan untuk menyediakan logistik ya, kayak makanan buat para simpatisan PKI yang ada di sekitar sini pada waktu kejadian tahun 65 waktu itu. Sebelum kita masuk ke dalam nih, ada tata tertibnya. Kita harus menjaga kesakralan tempat ini ya, jadi harus menghormati. Kayak misalnya tadi nggak boleh ngerokok, terus nggak boleh makan di ring 1. Di sini nggak jelas ya ring 1 yang dimaksud, tapi menurut gue ring 1-nya adalah ring 1 yang di Monumen Pancasila Sakti ini. Tapi bisa juga ring 1-nya adalah keseluruhan kompleks ini. Gue juga nggak gitu ngerti karena nggak spesifik. Tapi lebih baik ya nggak usah makan dan nggak usah ngerokok di daerah sini. Ini kita masuk kompleksnya dulu. Ada lapangan besar. Ini kalau nggak salah dulu sebelum Presiden Soeharto lengser, ini sering diadakan upacara setiap tahunnya ya, setiap tanggal 1 Oktober kalau nggak salah di sekitar sini. Untuk memperingati Hari Pahlawan. Juga diputer dulu setiap tahun film tentang pemberontakan G30S ya. Saya ingat gue dulu setiap tahun diputar dan wajib ditonton dulu. Walaupun sekarang udah nggak wajib ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu sejak kapan tuh. Kenapa nggak wajibnya? Karena masih banyak pertentangan di dunia para pakar sejarah kita yang menyatakan kalau film itu nggak aktual gitu, nggak menceritakan kejadian sebenarnya dari apa yang terjadi ya waktu itu. Sekali lagi, sejarah yang gue bahas di sini adalah sejarah versi resmi pemerintah ya. Jadi bukan pendapat-pendapat personal dari orang-orang yang mungkin juga waktu itu berkaitan ya dengan peristiwa G30S. Kita ambil yang versi pemerintah aja. Oke, sekarang gue mau naik ke kompleks sekitar sumur mautnya ya. Jadi di kompleks ini nanti ada, selain sumur maut, itu ada rumah penyiksaan yang digunakan para pemberontak untuk menyiksa para pahlawan ini. Terus ada pos komando sama dapur umum. Tapi sebelum itu kita baca dulu nih. Ini yang serambi penyiksaannya. Kalian bisa pause ya kalau misalnya mau baca. Terus kita langsung simak. Ini ada kayak diorama orang-orang realnya ya, patung-patung orang-orang realnya versi sejarah yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah ya. Di tempat ini ada beberapa pahlawan jenderal yang dieksekusi. Sebelum dieksekusi disiksa dulu di tempat ini.
Seperti contohnya ada Majen Suprapto, Majen Sutoyo, sama Letu Pierre Tendian. Habis ini gue mau ngajak kalian ke sumur mautnya ya langsung. Di sini juga diputar lagu yang katanya dulu digunain oleh PKI ya, yaitu Genjer-Genjer, tapi gue mute biar nggak ada, kan katanya sekarang udah dilarang. Gue takutnya menimbulkan kegaduhan lagi nanti. Jadi ini udah di lokasi sumur mautnya ya, lokasi dimana para jenazah pahlawan revolusi ditemukan. Jadi gue kesini sekitar jam 4 ya. Suasananya sangat mengharukan ya kalau secara karena gue jam 4 gitu udah mulai sepi. Ini paling tinggal 2-3 orang lagi selain gue. Suasananya sangat mengharukan dan gue jadi flashback ke zaman waktu itu gitu. Makanya kalau misalnya kalian jalan-jalan ke lokasi ini, cukup membangkitkan rasa nasionalisme kalian ya menurut gua. Habis ini gua mau ngajak kalian jalan ke dapur umum dan pos komandonya. Di sini adalah pos komandonya ya. Ini punya penduduk lokal yang dipakai oleh Letkol Untung buat merencanakan penculikan terhadap 7 Dewan Jenderal yang dianggap mau berkhianat kepada Presiden Soekarno. Di tempat ini ada beberapa benda-benda yang real masih sama yang ditemukan pada tahun 1965. Nanti ada tabel keterangannya. Ini mesin jahitnya real nih, masih yang tahun 65. Yang pada saat kejadian ada di tempat ini. Mesin jahit tuh, almari, tempat tidur, buffet, sama balai yang di kamar depan tadi. Terus ada beberapa barang yang replika, mungkin aslinya udah hancur atau hilang. Tapi ini yang mesin jahit real. Terus lemari di sebelahnya real juga. Lemari pada saat kejadian, ini juga buffet pada saat kejadian. Dan ini tempat tidur juga real pada saat kejadian. Makanya di situ ada keterangan untuk pengunjung ya, nggak boleh tiduran atau duduk di atas tempat tidurnya. Lalu kita akan keluar habis ini ke arah ini tempat tidur tadi. Kita akan ke arah yang balai ini, juga replika ya balainya. Tapi tetap aja nggak boleh didudukin atau digeser, dipindahin. Oke, setelah itu gue akan ngajak kita ke dapur umum. Lokasinya cuma berjarak sekitar 10 meter ya. 20 meter. Antara 15 sampai 20 meter. Ini juga tempat dapur umum ini punya orang ya. Punya Bu Amroh. Kalau gue baca dari Wikipedia, Bu Amroh ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang pakaian keliling. Jadi tempat ini digunain untuk kayak misalnya sarana konsumsi ya, buat masak-masak para anggota PKI. Sama kayak yang tadi, di sini juga ada daftar benda-benda yang waktu saat kejadian itu masih ada. Dan ada beberapa replika juga. Di sini ada keterangannya. Kira-kira begini tampilannya ya. Terus nanti ada juga genteng asli dari beberapa rumah di sini yang dijadikan tempat kayak tadi ya. Kayak pos komando sama dapur umum sama rumah penyiksaan. Ini dia gentengnya tadi. Genteng dari beberapa rumah, 3 rumah.
Terus ini adalah replika dari mobil yang digunakan Cakrabirawa ya pada saat itu, atau PKI, untuk mengangkut para pahlawan revolusi dari kediamannya masing-masing menuju ke Lubang Buaya. Di sini nggak ada keterangan kenapa nggak digunakan mobil aslinya, mungkin udah hancur atau alasan lain, tapi yang jelas ini adalah replika. Oke, sekarang kita ke Monumen Pancasila Saktinya yang berada di belakang Sumur Maut. Di monumen ini ada ke-7 pahlawan revolusi dengan posisi Jenderal Ahmad Yani di tengah yang seolah-olah menunjuk ke arah Sumur Maut. Di sini juga terdapat moto yang mengingatkan pada generasi mendatang agar berhati-hati dan semoga peristiwa seperti ini nggak terulang lagi ya. Habis ini gue mau ngajak kalian ngecek kendaraan dinas dari Jenderal Ahmad Yani dan Majen Soeharto pada waktu kejadian G30S. Di kendaraan pertama yang kita cek kendaraan Jenderal Ahmad Yani dulu ya. Saat menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Mobil ini adalah mobil real yang dipakai Jenderal Ahmad Yani waktu itu. Jadi ini bukan replika ya, ini mobil aslinya. Kalian bisa lihat. Dan di sebelah kanannya itu langsung ke mobil dinas Majen Soeharto waktu itu. Ingat ya, jangan sampai merusak kondisi sekitar ya. Itu ada pagar, jangan sampai dilewatin. Oke, ini kita udah sampai di mobil dinas Majen Soeharto. Ini adalah mobil real juga ya, tapi baru diresmikan tahun 1981 ya, sesuai keterangannya. 1995. Mobil ini digunakan untuk mobilisasi Majen Soeharto dalam menumpas para simpatisan PKI di seluruh Indonesia ya. Waktu itu kan ada kejadian yang menimbulkan korban sekitar 500 sampai 3 juta korban ya dari pihak PKI. Oke, kita langsung jalan ke Museum Pengkhianatan PKI. Oh iya, sebagai informasi, tiket masuk di museum ini 5.000 ya. Tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi berubahnya juga nggak terlalu tinggi. Kayak gue nih. Gue 15.000 waktu itu masuk. Buat 2 orang. Kalau misalnya parkir mobil, itu sekitar 10.000 gue. Gue nggak tahu hitungannya per jam 5.000 atau enggak. Di situ padahal tulisannya 4.000 per jam. Tapi tetap gue parkir sekitar 2 jam. Atau 1 jam lebih. Hampir 2 jam itu 10.000. Dan sekarang kita ngelihat denah lokasi sekitar Lubang Buaya ini dulu ya. Ini adalah denah lokasi waktu kejadian peristiwa G30S ya. Jadi belum ada museum, gedung-gedung museum ini ya. Ini denah lokasi realnya, kayak Sumur Maut dan pos komando dan dapur umum tadi. Ini Sumur Mautnya yang di tengah itu. Kita langsung masuk, tapi di sini kan ditutup. Jadi masuknya lewat gedung Museum Paseban yang ada di sebelah kanannya. Oke, kita langsung masuk nih. Di sini ada keterangan peresmiannya ya di sebelah kanan pintu masuk. Diresmikan oleh siapa dan tanggal berapanya.
Saat kita pertama masuk, kita langsung ketemu sama ruang teater di sini. Dan ada tulisan tentang pemberontakan G30 SPKI secara singkat. Di sini juga ada diorama tapi dalam skala yang lebih kecil, beserta piagam ya, beserta ini rancangan-rancangan pemberontakan G30 SPKI. Dari mulai rapat-rapat persiapan, latihan, penculikan dan pengamanan bandara dan lain sebagainya. Yuk kita langsung cek aja, kita naik ke atas. Dia adanya di lantai 2 ya. Kalau misalnya di jam pagi atau siang menjelang siang gitu, kayaknya nih tempat rame. Tapi gue nih jam 4-an ya, jadi udah sepi banget deh, hampir tutup kayaknya. Kita langsung ke tempat pertama nih, rapat-rapat persiapan pemberontakan. Di sini ada keterangannya juga, diorama yang kecil gini di dalam bingkai kaca ya. Ini disesuaikan dengan kejadian sebenarnya. Terus ada cuplikan berita di koran. Terus apa yang menampilkan di dalam kaca, apa yang di dalam kaca ada keterangannya di situ. Sama foto di sebelah kanannya barang sitaan yang disita oleh pemerintah ya dulu. Ini latihan PKI di Lubang Buaya. Di sini kalian juga bisa baca perlengkapan yang berhasil disita kayak peluru, amunisi dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya kalian mau baca, bisa di pause dulu. Ini adalah foto persenjataan aslinya ya. Kita langsung ke sebelahnya. Ini adalah jenazah para perwira Angkatan Darat yang ditemukan di Sumur Maut. Ini lagi proses para jenazah pahlawan revolusi dimasukkan ke Sumur Maut. Ini foto aslinya pada saat itu ya. Foto asli rumah di sekitar Lubang Buaya, rumah penyiksaan dan lain-lainnya tadi. Dan ini kondisi sumur tua pada saat itu jauh sebelum dipugar. Lalu langkah selanjutnya yang dilakukan sama seperti yang ada di diorama ini ya. Pengamanan lanut Halim Perdana Kusuma. Di sini juga ada foto aslinya tadi itu. Ini ada sambungan dari yang tadi juga, petikan kutipan-kutipan cuplikan pidato Jenderal Ahana Sution. Lalu kita ke sebelah, ada apa lagi di sini? Pengangkatan jenazah dari Sumur Maut. Ini adalah proses pengangkatan para jenazah pahlawan revolusi ya. Kalian bisa baca keterangannya di sini. Proses pengangkatan jenazah ini yang foto realnya. Terus ini ada keterangannya. Karena ditemukannya pada 3 Oktober ya 1965. Dan ini ada foto asli pengangkatan jenazah Brigjen Sutoyo. Lalu di sebelahnya upacara pemberangkatan jenazah. Ini semua kalian bisa lihat video aslinya kalau kalian menonton teater yang tadi ya di lantai 1. Itu kalau misalnya kalian mau lihat tarifnya bisa di Instagram resmi museum ini ya. Kalian cek. Takutnya tarifnya berubah kan. Ini ada foto realnya.
Kalau misalnya videonya itu adalah video real juga yang diambil pada saat pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan. Oke, selanjutnya ada saat-saat penculikan Jenderal A.H. Nasution ya, di mana Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri. Ini dibuat semirip mungkin ya dengan aslinya. Kita ke sebelahnya lagi. Di sini ada proses penculikan Maijen MT Haryono ya. Diculik oleh 4 personel Cakrawirawa. Kalian bisa baca dan pause ya kalau misalnya pengen lebih jelasnya lagi. Dan ini adalah rekonstruksi penculikan MT Haryono. Sebelahnya ada diorama penculikan Maijen R. Suprapto. Di sini kalau misalnya kita lihat, jam juga menunjukkan pukul 4 pagi ya, sesuai waktu yang sebenarnya terjadi. Dan ini adalah foto Maijen Suprapto bersama istri. Lalu di sini adalah penculikan Letjen Ahmad Yani. Saat diculik, Letjen Ahmad Yani masih mengenakan piyama ya, dan tidak diizinkan untuk berganti pakaian. Oke, kita cek diorama selanjutnya. Di sini adalah diorama penculikan Maijen S. Parman. Beserta foto saat beliau menjabat sebagai atase militer di London. Kalian bisa pause ya kalau misalnya dibacain nanti kepanjangan. Diorama selanjutnya adalah penculikan Brigjen Sutoyo. Di sini kalian bisa lihat Brigjen Sutoyo dijemput atau diculik oleh 5 pasukan Cakrawirawa ya. Kalau misalnya pengen baca, di pause dulu ya. Ini adalah foto resmi Brigjen Sutoyo bersama istri. Di sebelahnya kita lihat diorama penculikan Brigjen D.I. Panjaitan. Ini adalah foto D.I. Panjaitan ya. Ini adalah foto sewaktu bertugas sebagai atase di Jerman. Selanjutnya adalah penculikan Letu Pierre Tendean. Di penculikan ini ada
kekeliruan ya sebenarnya. Sebenarnya target utamanya bukan Pier Tendean. Namun karena para pasukan Cakrawirawa keliru mengidentifikasi Pier Tendean karena beliau mengaku sebagai Ahana Sution, maka beliau menjadi korban oleh pasukan Cakrawirawa. Di sebelahnya ada tertembaknya Aibtu KS Tubun ya. Sejarah singkatnya adalah Aibtu KS Tubun mendengar ada beberapa kegaduhan, jadi mengira itu adalah pencurian atau kejahatan, jadi berusaha menembak pasukan Cakrawirawa, tapi akhirnya beliau malah tertembak dan meninggal di lokasi. Ini adalah foto resmi KS Tubun. Lalu sebelahnya tertembaknya Ade Irma Nasution. Anak dari Jenderal Ahana Sution ya. Dan sebenarnya perjalanan gua kali ini masih pengen ke ini ya, ke tempat relik ya. Ruangan relik yaitu ruangan yang berisi pakaian yang digunakan saat tragedi ini terjadi. Tapi sayangnya saat gua berada di sini, mungkin karena udah sore, jadi ruang reliknya ditutup, jadi kita nggak bisa lihat. Di sini ada juga kantin kecil ya, yang tadi kalian lihat. Kalau misalnya kalian mau beli minuman, bisa beli di kantin ini. Tapi udah tutup juga jam segitu. Dan satu lagi adalah tadi ya, tank pengangkat, kendaraan tank ya, pengangkat para jenazah yang mengantar ke Taman Makam Pahlawan. Tapi akses ke situ ditutup juga. Jadi terpaksa gue sudahi perjalanan kali ini. Semoga bisa menambah rasa nasionalisme kita ya, dan mengingat terus jasa para pahlawan. Terima kasih ya kalian udah nyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.